Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, haqqa hamdan hamidan, ahmadu syukran jami'i ni'ami wa mazidi wa salli wa sallimu ala nabiyil karim, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para asatid, adik-adik seluruh mahasiswa, anak-anak saya yang saya cintai dan yang hadir di Zoom online. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan maghfirah dan rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita dipastikan Allah menjadi orang-orang yang soleh-solihah min ahlil jannah. Allahumma amin. Kita ngaji di kitab Hikam. Terlebih dahulu kita kirim Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. خصوصا إلى شيخ معطى إلى سكندر شيخ المجد الشنوبي أبينا ومهدنا وأزواجنا وأولادنا ومحمد مقاصد المحيط الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekarang hikmah yang ke-112. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi karamatihi wa sirrihi fid dharain amin. La yastahqirul wirda illa jahulun. Al-waridu yujadu fid daril akhirati wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi dari wa awla ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduhu. Al-wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuhu ma illa mimma huwa matlabuka minhu wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. La yastahqiru, tidak akan menganggap remeh, menghina, menganggap sepele. Al-wirda, kepada siapa seseorang, ya, siapa seseorang, al-wirda kepada wirid, illa jahulun, kecuali orang yang nemen bodoh nih. Kalau bahasa Jawa enak ini. Illa jahulun, kecuali wong kang goblok gitu ya. Ndak bodoh lagi, tapi bodoh sing nemen gitu ya, bodoh yang parah. Ndak akan meremehkan wiridan kecuali orang goblok. Jadi menurut sampean sekarang ini banyak orang yang ngeremehkan wiridan atau tidak ba'da sholat di masjid-masjid ya. Berarti kalau begitu yang di masjid-masjid itu sekarang ini banyaknya apa? Jahulan, jahulan, goblok semua. Pokoknya kalau orang ngeremehkan wiridan, kata Syekh Ibnu Athaillah itu, orang kalau sampai meremehkan wiridan, itu orang goblok. Bukan orang bodoh lagi, goblok. Goblok. Ya, orang sampai meremehkan wiridan itu goblok. Ya, bodoh banget. Jahil murakkab. Ya, jahulan itu jahil murakkab. Al-waridu, warid. Warid itu pemberian yang langsung dari Allah. Macamnya macam-macam.
kadang ulama mengartikan warid itu nurun yaqdhafu fi qalbil abdi minallah. Kadang warid itu diartikan sebagai nur yang menyulut hati seorang hamba karena sudah bersihnya hati. Pokoknya ada sesuatu yang dari Allah. Pemberian dari Allah itu al-waridu, kalau secara umum artinya pemberian dari Allah. Ya. Yang masuk ke batin seseorang, itu warid. Yujadu ditemukan fid daril akhirati, di rumah akhirat. Warid itu besok sampai akhirat juga ada, malah di akhirat tambah banyak. Ya. Al-wirdu, adapun wirid, yantawi bintiwa ihadhiddar, yantawi akan berlalu apa wirid bintiwai dengan berlalunya hadhiddar, rumah ini, dengan berlalunya dunia. Ya. Kalau warid itu sampai akhirat kamu bakal nemui kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ke dalam batin kita itu. Sampai akhirat besok bakal terus diberi oleh Allah. Ya. Tapi kalau wirid itu hanya ada saat kita masih diberi hidup. Kalau masih di dunia kita masih bisa wiridan. Kalau di akhirat sudah tidak wiridan. Kalau ada orang di alam kubur itu wiridan, wiridnya itu hanya untuk kesenangannya. Bukan lagi karena taklifnya. Nanti jenengan kalau sudah ngobrol-ngobrol sama orang kasyaf, nanti ada orang kasyaf yang akan cerita, ini wali ini seneng zikir khofiyah ya. Pas saya ke pesareannya Syekh Siti Jenar dengan orang-orang yang kasyaf itu. Orang-orang yang kasyaf itu bilang gini, beliau tidak mau zikir jar. Jadi jangan ada yang baca Yasin, dan jangan ada yang zikir keras. Beliau cuma minta kita zikir khafi. Ya wis, jadi setelah Fatihah, zikir khafi semua. Ya, zikir sir di batin. Karena beliau senang zikir sir, zikir khafi. Ada wali yang ahli Quran ya senang ngaji aja di kuburannya. Ada yang senang zikiran, ya zikiran. Kalau seandainya Anda misalnya ketemu begini, jangan terus, loh itu katanya di akhirat sudah tidak ada wirid, yang ada cuma warid. Ya, wirid yang di akhirat itu sudah kenikmatan dia. Ya, orang kalau biasa nonton film, tidak nonton film, ya gak enak gitu loh ya. Orang kalau sudah biasa, tidak biasa, orang biasa sholat itu tidak sholat ya gak enak gitu ya. Maka sampai di alam kubur ada wali yang senengannya sholat aja ya ada. Ya, nunggu di alam barzahnya itu loh. Dia asik sholat aja, ada zikir aja. Menyempurnakan. Tapi itu sudah bukan wilayah taklif. Karena itu sudah tidak disebut wirid lagi. Karena wirid itu adalah bagian dari taklif. Ya, dari beban syariat yang memang harus dilakukan, yaitu wirid. Wirid seluruh amal soleh yang dirutinkan itu bisa dimaknai wirid. Ya. Jadi wirid itu tidak cuma kalimah thayyibah yang diulang-ulang, kalau itu udah pasti. Ya, tapi semua amal soleh, makna wirid ini bimakna am. Ya, semua amal soleh yang diulang-ulang itu maknanya ke wirid. Wabil khusus kalimah-kalimah thayyibah yang diulang-ulang. Itu wirid. Bahkan ada Yasin yang diwirid. Sehingga ngaji Yasin 41 kali itu Yasin jadi wirid. Ya. La ilaha illallah itu sebenarnya ayat Quran. Ya Quran. Karena itu ketika orang zikir la ilaha illallah, itu ya sebenarnya baca Quran. Kalau orang zikiran la ilaha illallah diniatkan baca Quran,
dalam keadaan haid tidak boleh. Tapi kalau diniatkan wirid, jadi boleh. Gitu, karena niatnya wirid. Nah di situ nanti ulama berbeda pendapat tentang perempuan haid yang murojaah Quran. Ya. Kalau niatnya membaca Quran tidak boleh. Tapi kalau niatnya wirid, nah itu. Jadi membaca Quran itu bisa diniatkan wirid. Seperti la ilaha illallah jadi wirid. Karena diulang-ulang. Ya. Wirid itulah yang menyebabkan datangnya warid. Gitu ya. Wirid itu mendatangkan warid. Warid itu anugerah yang diberikan Allah di dalam batin. Nah itu. Kalau masih ingat makalah Syekh Ibnu Athaillah yang dulu. Bagaimana kata Syekh Ibnu Athaillah itu? Tanawwa'at ajnasul waridat. Tanawwa'at ajnasul ibadat litanawwu'il waridatil ahwali. Nah begitu ya. Tanawwa'at ajnasul ibadat. Berbagai macam bentuk-bentuk ibadah. Itu litanawwu'atil waridatil ahwali. Karena berbagai macam nutrisi batin yang Allah siapkan. Itu. Jadi kita ini tidak cukup. Sholat itu ibarat makanan itu kayak nasi putihnya. Ini makanan pokoknya. Sholat itu nasi sama ikannya. Just minimal orang itu nasi sama ikan. Gitu loh ya. Cuma musuh tidak pakai sayur. Ya sayur, qiyamul lail. Ya. Musuh tidak bakso. Ya bakso duha gitu loh. Mosok ndak makan buah? Ya makan buah, zikir, la ilaha illallah. Mosok ndak makan? Terus itu ya. Nah, semua jenis ibadah itu divariasikan oleh Allah dalam berbagai bentuk. Itu karena Allah menyediakan waridat yang beragam dalam ahwalnya. Ya, gitu. Karena itu kalau sampai orang itu menyepelehkan wirid, ya teman bodoh nih gitu loh ya. Kalau sampai ada orang tidak mau makan buah, kalau orang tidak mau makan buah atau tidak mau makan nasi dan seterusnya lah ya. Ya itu nanti dia akan kekurangan gizi, ya. Kekurangan gizi, kekurangan vitamin. Itu. Jadi kalau orang itu sampai meremehkan amal-amal ibadah yang semestinya dirutinkan dalam bentuk wirid, ya, yaitu saking bodohnya, tidak ngerti manfaat dari ibadah itu sendiri. Nah, sedangkan wirid itu akan selesai ketika umur orang itu selesai. Adapun warid yang Allah berikan kepada kita, itu akan ada sampai nanti di akhirat tetap ada. Wa aula ma yu'tana bihi. Wa aula dan yang utama ma yu'tana untuk diperhatikan, diurus. Ya, diperhatikan atau diurus. Ma sesuatu yu'tana yang diperhatikan. Bihi dengan ma adalah ma la yukhlafu wujuduhu. Adalah sesuatu la yukhlafu yang tidak tergantikan
wujuduhu, keberadaannya. Maksudnya sesuatu yang tidak bakal sirna. Ya tentu saja yang perlu kita perhatikan itu al-waridat, warid. Tapi warid kan tidak bisa datang kalau kita tidak punya wirid, gitu loh ya. Kalau kita tidak punya wirid. Al-wirdu, wirid, itu huwa talibuhu minka. Al-wirdu, adapun wirid itu adalah talibuhu, yang Allah menuntut apa wirid minka dari dirimu. Wal waridu, adapun warid itu anta dia, anta kamu. Itu anta kamu tatlubuhu, kamu mencari hu, kepada warid, minhu, dari Allah. Kalau warid itu dia Allah yang memang menuntut kamu untuk mempunyai itu. Adapun warid itu kamu yang memang mencari supaya diberi oleh Allah. Wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlubuka minhu. Di mana letak perbandingan antara ma, sesuatu, huwa, yang dia Allah, talibuhu, mencari siapa Allahu, kepada ma, minka, dari kamu, mimma, dari sesuatu, huwa, dia, matlubuka, mencari, pencarianmu, minhu, dari Allah. Kalau harus dibandingkan, di mana letak posisi sesuatu yang kamu dituntut untuk melakukan dengan sesuatu yang kamu mohon kepadanya. Itu yang enggak ada, enggak level gitu loh, ya enggak level. Paham enggak? Mosok sesuatu yang kamu dituntut melakukan mau dibandingkan dengan sesuatu yang kamu mohon kepada Allah untuk diberi. Mana yang harus kamu unggulkan? Apa kamu terus memohon sesuatu dari Allah, atau kamu melakukan sesuatu yang Allah menuntut kamu melakukan itu? Ceroboh sekali kalau sampai orang hanya menuntut, memikirkan apa yang dia inginkan dari Allah, sementara dia abai terhadap apa yang Allah inginkan dia untuk melakukan itu. Gitu loh. Karena apa yang kamu inginkan dari Allah sejatinya tidak akan turun kalau kamu tidak mau menunaikan apa yang Allah tuntut pada dirimu. Loh gitu loh. Kalau kamu pekerja yang baik, kamu bisa jadi tidak akan peduli dengan apa yang diberikan oleh bosmu kepadamu. Karena kamu sibuk mengerjakan kewajiban-kewajibanmu yang diberikan bosmu. Tanpa kamu pikirkan pasti kamu akan dicukupi. Pekerja yang buruk, yang tidak pernah mengerjakan apa yang dituntut oleh bosnya, sementara dia selalu nuntut bagiannya. Di mana letak perbandingan antara tuntutan bos kepadamu dengan tuntutan harapanmu kepada bosmu? Ya enggak, ya terlalu jauh gitu ya, enggak bisa dibandingkan. Yakni udah bahasa Arab Indonesia ini. La yastahkiru al-wirda, tidaklah meremehkan, menghina, merendahkan seseorang al-wirda kepada wirid alladhi yang
Huwa dia wirid. Itu al-a'malu as-solihatu adalah amal-amal yang soleh. Allati yang tuqarribuhu, yang mendekatkan apa al-a'malu solihah hu kepada seseorang. Ilal azizil ghaffar, kepada Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Atau aziz mau diartikan agung. Wayatasyawafu dan menunggu-nunggu, dan seseorang itu menunggu-nunggu ilal wariti, kepada warid. Dia meremehkan wirid dan menunggu-nunggu warid. Apa warid itu? Wahuwa, warid itu adalah ma sesuatu yuradu, yang terurai, yang diurai, alal batini, di dalam batin, minal ma'arifi, dari kemakrifatan, wal asrori, dan dari rahasia-rahasia Allah. Illa, kecuali jahulan, orang yang goblok. Apa orang goblok itu? Ai kathirul jahli, maksudnya banyak gendengnya, banyak bodohnya. Kalau cuma bodoh, jahlun, jahil. Tapi kalau bodohnya kebangetan, jahulan. Ada lagi bahasa Arabnya orang bodoh banget itu. Siflah. Ya. Siflah itu juga goblok banget. Siflah itu mungkin bodohnya itu kayak ambisil gitu loh ya. Bodoh karena kurang akal. Rasul mengingatkan if'alul khair walau ma'asiflah. Kamu harus tetap berbuat baik meskipun sama orang yang gak mudeng-mudeng. Orangnya bodoh, gak ngerti-ngerti. Ya karena itu juga bagian dari makhluk Allah yang tetap dengan segala kekurangannya, disitulah kesempurnaannya. Ya, karena dia bisa jadi dihadirkan Allah menjadi ujian bagi siapapun untuk diukur kasih sayangnya. Sementara dia sendiri diuji Allah dengan sabar atas kebodohannya. Ya itu. Tetap kita harus ini. Tapi kalau ini bukan, ini bodoh. Bodoh karena memang tidak mau pakai akalnya. Fa innal warida, karena sesungguhnya warid. Innama, hanya saja yang sya'u, tumbuh atau muncul. Apa yang tumbuh? Al-warid. Anil wirdi, dari wirid. Ba'da tasfiyatil batini, setelah penyucian batin. Penyucian batin dengan apa? Bisolihil a'mali, dengan soleh amal. Maksudnya amal yang soleh. Al-amal as-soleh. Dengan amal yang soleh. Allati tujlibu, yang menarik opo amal soleh, al-anwaro, kepada nur-nur, cahaya-cahaya, min hadratil ghina al-mifdali, dari hadirat yang maha kaya dan maha mengutamakan, memfavoritkan, mengunggulkan. Maksudnya Allah. Fal wirdu, maka adapun wirid. Makana minal khalqi lil haqqi. Maka nama sesuatu, fal wirdu, adapun wirid, itu adalah ma sesuatu kana yang ada apa mah. Minal khalqi, dari makhluk, lil haqqi, bagi Allah. Wirid itu dari makhluk untuk Allah. Kamu kalau baca subhanallah, 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 kan itu amalmu.
Ya, amalmu yang kamu menghadiahkan amal itu kepada Allah. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu amalmu yang kamu aturkan, persembahkan kepada Allah. Makanya wirid itu dari makhluk untuk al-haq Allah. Fal waridu adapun warid itu mah sesuatu karena ada apa warid mah itu minal haqi dari Allah lil khalqi bagi makhluk. Kalau warid itu dari Allah untuk makhluk. Dari Allah untuk makhluk. Summa dzakara kemudian mengingatkan. Siapa Syamnata hilang ya. Annal wirda sesungguhnya wirid lahu. Bagi wirid itu maziyatun. Apa jenenge? Keistimewaan. Keistimewaan alal warid dibanding warid miwajhaini dari dua wajah, dari dua aspek. Wirid itu kalau dilihat dari dua aspek dia lebih unggul, atau wirid itu lebih unggul dari warid jika dilihat dari dua aspek. Asyara ilal awal biqaulihi, asyara memberi isyarat siapa Syamnu Athaillah ilal awal kepada keunggulan yang pertama, wajahin yang pertama itu, biqaulihi dengan ucapannya Syamnu Athaillah, al-waridu, adapun warid, yujadu fidaril akhirah. Itu bisa ditemui fidaril akhirati besok di negeri akhirat. Li'annahu karena sesungguhnya ma yuratu ala batinil abdi minal ma'arifir rabbaniyah. Li'annahu karena sesungguhnya warid itu adalah sesuatu yuratu yang terurai ala batinil abdi atas batinnya seorang hamba minal ma'arifi dari pengenalan-pengenalan ma'rifat ar-rabbaniyati yang bersifat ketuhanan wallataifi dan latifah kelembutan ar-rahmaniyati yang bangsa rahmaniyah kasih sayang Allah. Wa amal wirdu adapun wirid fa innahu karena sesungguhnya wirid itu yantawi berlalu apa wirid bintiwa ihadhidar dengan berlalunya dunia ini hadhidar rumah ini. Li'annal akhirata karena sesungguhnya akhirat laisat orang tidak ada apa akhirat itu darot taklifi rumah bagi beban. Wa aula ma yu'tana maka yang lebih utama untuk diperhatikan diurus bihi dengan adalah la yukhlafu sesuatu la yukhlafu yang tidak tergantikan apa wujudnya bifawatihi dengan potnya apa jenis pot itu dengan habisnya waktu. Kalau warid itu akan tetap ada meskipun waktunya habis. Jadi alasan pertama kenapa wirid itu memiliki maziyah ya atas warid itu adalah karena isyarat dari pernyataan Syekh Athaillah sendiri yang mengatakan bahwa warid itu tetap ada sampai akhirat besok tetap ada. Tapi kalau wirid tidak bisa, wirid itu cuma ada sekarang. Jadi kalau kamu tidak mau memperhatikan wirid sekarang, terus bahaya akhiratmu karena akhirat sudah tidak ada wirid lagi. Karena itu dia harus lebih diperhatikan gitu loh ya. Memang agak repot ini kalimatnya wa aula ma yu'tada bihi ma la yukhlafu wujuduh bi fawatihi. Adapun yang lebih diperhatikan yang lebih diutama, yang lebih diurus itu adalah sesuatu yang tak tergantikan wujudnya dengan habisnya waktunya.
Padahal di sini sedang menjelaskan keutamaan wiridnya. Keutamaan wiridnya. Iya, kalau dari sisi utamanya, ya pasti warid lebih utama daripada wirid, karena pemberian Allah pasti lebih utama daripada pemberian daripada hadiah kita kepada Allah. Hadiah Allah, pemberian Allah kepada kamu tetap lebih hebat dibanding persembahanmu untuk Allah. Itu ya. Sak bagus-bagusnya anak. Ya tapi ada anak yang hebat ya, ada sih. Sak bagus-bagusnya anak yang belum kerja. Memberi orang tua, paling ya ngasih 1 kilo, 2 kilo jeruk ya. Dibandingkan dengan pemberian orang tua kepada anak. Ya enggak nyambung ya. Enggak sebanding. Gitu. Persembahanmu, ibadahmu, sholatmu, puasamu, itu semua persembahanmu kepada Allah. Dibanding pemberian Allah kepadamu. Wah, pemberian Allah kepadamu. Itu mahal pemberian Allah itu ya. Masya Allah. Wong cuma nempelin kornea mata yang selaputnya lepas nempel. Udah 80 juta cuma nempelin doang. Gitu. Nah punyaan sampai itu nempel terus nggak bayar. Coba. Itu kalau mikir itu baru nempelin doang. Nggak beli. Coba kalau beli ya. Terus harga matamu terus berapa? Gitu loh ya. Itu baru nempelin doang. Belum obatinya, belum jaganya. Wah. Sampean kalau hitung-hitungan sama Gusti Allah entek sampean ya. Entek sampean. Belum harganya napas. Ngelurusin jari kelingkingnya udah habis 1 mobil. Padahal cuma gitu doang. Ayo. Itu doang. Nah, terus jari sampean lurus terus. Terus dikira gak ada harganya apa? Ya sampean gak bisa hitung-hitungan sama pemberian Allah kepada jenengan. Ya tapi kan aku anaknya orang biasa. Kamu kira jadi anaknya orang biasa tidak istimewa apa? Gara-gara kamu jadi anaknya orang miskin itu kamu punya kepribadian kuat. Nggak dinyek uang, nggak down. Ya, kamu nggak dihargai orang, nggak tersinggung. Namanya juga orang miskin udah biasa nggak dihargai orang. Jadi nggak ada tersinggungnya. Ya itu enaknya jadi orang miskin itu. Tidur di mana saja bisa, di atas tanah bisa, di situ bisa. Enak jadi orang miskin. Nggak repot. Standar nikmatnya itu gampang. Ketemu nasi anget sama pecelan tempe. Wah sudah surga firdaus wes. Gitu loh ya. Sudah firdaus. Kamu anaknya orang kaya atau orang kaya. Dimasakkan enak oleh ibunya. Cuma dicek. Gak cocok. Oh tapuan gitu ya. Orang kayak gini, kadang ibunya udah capek-capek bawakan dari Indonesia loh, dari Singapura misalnya ya, dari Australia, begitu dicipin sedikit, gak enak mah, loh kan, coba kamu dikasih, wah sawadah-wadah entek, gitu. Jadi kamu ndak tahu betapa enaknya jadi orang gak punya itu ya. Betapa enaknya, karena semua makanan rasanya enak. Di orang miskin itu tidak ada makanan gak enak. Sampai orang yang kayanya itu tidak mau makan. Kamu enak. Gitu loh. Aku gak seneng ini. Terus kamu makan. Kamu bingung. Panganan enak kok yang ini cari gak enak. Masya Allah. Itu hebatnya Gusti Allah ya. Kalau bagi rahmat itu tidak pernah ada adil. Ya, orang miskin gak dikasih banyak. Tapi diberi nikmat pada semuanya. Orang kaya diberi banyak. Tapi susah nikmatnya. Waduh susah nikmatnya. Jadi Gusti Allah adil.
Loh terus apa ini keutamaan yang pertamanya? Yaitu tadi, meskipun wirid itu memang nanti bakal hilang, dan kalau dari sisi waktu tentu warid lebih hebat. Tapi justru karena wirid itu akan hilang kecuali hanya di kesempatan hidup dunia, itulah yang dia harus diperhatikan gitu ya. Dia harus tetap dimenangkan dari sudut itu yang pertama. Wa asyara ila wajhi tsani, wa asyara dan memberi isyarat siapa Syekh Ibnu Athaillah ilal wajhi atsani, pada perwajahan yang kedua, pada dimensi yang kedua. Biqaulihi, dengan ucapan Syekh Ibnu Athaillah, al wirdu, adapun wirid, huwa wirid, al wirdu adapun wirid, itu huwa Allah Ta'ala mahlur Allah, talibuhu, zat yang mencari, menuntut, hu kepada aku melompat merompat ya. Al-waridu ada al-wirdu. Ya apa sih? Wa asyara ilal wajhi tsani, wa asyara dan beri isyarat sapa Ibnu Athaillah sekandari ila wajhi tsani, pada perwajahan yang kedua, biqaulihi dengan ucapan Ibnu Athaillah sekandari, al wirdu adapun wirid, huwa dia Allah Ta'ala mahlur Allah, talibuhu yang menuntut, hu kepada wirid, mingka kepada di kamu. Adapun wirid itu adalah sesuatu yang Allah cari, Allah tuntut supaya kamu melakukan, itu wirid. Semua yang Allah tuntut kita untuk melakukan berarti itu namanya wirid. Berarti sholat 5 waktu, wirid. Puasa, wirid. Zakat, wirid. Wiridan, apa mana wiridan, ya sudah wirid gitu loh ya. Wirid. Fahuwa, maka dia wirid itu haqquhu alaika, adalah haknya Allah alaika atas kamu, yang menjadi kewajibanmu. Wirid itu adalah hak bagi Allah yang merupakan kewajiban bagi kamu. Wal waridu adapun warid itu anta kamu, tatlubu mencari siapa kamu, menuntut, memohon siapa kamu, hu kepada warid, minhu dari Allah. Fahuwa maka adapun warid itu hadzuka bagianmu, minhu dari Allah. Clear ya? Wirid itu haknya Allah, kewajibanmu. Kalau warid itu dari Allah untuk kamu. Kamu yang nyari supaya Allah memberi kamu. Jangan dibilang begini, warid adalah kewajiban Allah yang menjadi hak saya. Kamu ngawur kamu. Itu Mu'tazilah kamu kalau sampai ngono. Memberikan kewajiban kepada Allah itu Mu'tazilah. Itu pikiran Mu'tazilah. Cukup warid itu adalah sesuatu yang kamu tunggu, kamu mohon dari Allah untuk kamu. Itu warid. Wa aina ma huwa talibu, wa aina di mana ma sesuatu huwa dia ma talibuhu dia Allah nggih. Wa aina ma sesuatu huwa dia Allah talibuhum yang mencari, menuntut, hu kepada ma mingka dari kamu, mimma dibandingkan sesuatu, huwa dia matlubuka pencarianmu, sesuatu yang merupakan pencarianmu, minhu dari Allah. Ai yakni maksudnya ba'idun ma bainahuma, terlalu jauh. Di mana letak perbandingannya antara sesuatu yang dari Allah dengan sesuatu yang dari kamu, gak level, ojo dibanding no. Faqiyamu kamaka, tegakmu, bihuquqihi dengan hak-haknya Allah, alaika yang menjadi kewajibanmu, al-yaku lebih pantas, bil ubudiyati dengan peribadatanmu, pengabdianmu, min tolabika
daripada pencarianmu lihududika untuk bagianmu al-mahabubati yang kamu sayangi ladaika di hadapanmu. Clear, tidak usah saya ulang ya. Wa mata tatoharta, wa mata dan kadang-kadang tatoharta suci mensucikan siapa kamu minal aibi dari aib. Mata tatoharta, kapan ya? Wa mata tatoharta, wa mata tatoharta, dan kapan kamu suci minal aibi dari aib, fataha maka buka laka bagi kamu. Siapa yang buka ini? Allah ya. Laka bagi kamu babal ghaibi, pintu ghaib. Kapan kamu bisa membersihkan batinmu dari aib kotoran batin, fataha maka Allah bakal buka pintu ghaib di batinmu. Ya. Wa ata dan mendatangkan siapa al-musannifu pengarang kitab Syekh Ibnu Athaillah bidzalika dengan yang demikian itu sebagai irsyadan ya, sebagai irsyadan ya. Syekh Ibnu Athaillah mendatangkan penjelasan seperti di atas itu sebagai petunjuk lil muridina bagi murid-murid pemula alladzina yang yatashawwafuna yang menunggu-nunggu ilal waridati kepada waridat wa yatrukuna dan meninggalkan siapa murid al aurada kepada wirid-wirid. Nunggu-nunggu dapat warid tapi tidak jalankan wirid. Ma'annaha laha minal muqaddimat wa ma'annaha ma'a beserta annaha sesungguhnya wirid laha bagi warid minal muqaddimat merupakan pendahulu-pendahuluannya. Ucapan ini, makalah ini, hikmah ini diberitahukan oleh Syekh Ibnu Athaillah sebagai petunjuk bagi orang yang masih pemula, yang biasanya menunggu-nunggu warid tapi lupa wirid. Ingin aku dapat ilmu laduni yang kira-kira baca Quran langsung paham. Ya tapi disuruh zikiran la ilaha illallah 165 aja enggak jalan. Ya, enggak jalan. Loh sampai cek repotnya gitu loh ya. Mengharapkan warid enggak mau wirid. Ya repot. Ya. Loh aku sudah sholat 5 waktu. Pertaruhan orang kaya itu bukan pada modal mas. Pertaruhan orang kaya itu pada keuntungan setelah modal. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat mal yang wajib, itu modal. Tidak perlu dibahas dan tidak bisa diunggul-unggulkan. Keunggulan orang itu nanti akan terlihat dari keuntungannya. Keuntungannya itu bukan di modal. Keuntungan itu ada di sunnah. Karena itu kalau jenengan ingat hadis qudsi bagaimana orang nanti bisa mendapat mahabbah fillah. Kan Gusti Allah ngasih syarat. Tunaikan dulu yang fardu-fardu. Kalau orang sudah bagus fardunya maka suruh istiqomah sunnahnya. Sampai Gusti Allah jatuh cinta. Kan begitu. Kalau Allah cinta, maka nanti Allah yang akan menjadi matanya ketika melihat, telinganya ketika mendengar, lisannya ketika berucap, tangannya ketika menyentuh, dan seterusnya itu. Jadi wajib itu sudah seharusnya kita jaga sebagus mungkin. Itu sudah tidak ada kompromi. Ya, pembicaraan orang tasawuf, orang torekot itu sudah bukan diwajib lagi. Sudah selesai, itu tidak usah dibahas, memang harus. Takbir benar, rukuk benar, sujud benar. Mana rukun syaratnya sholat, itu tidak usah dibahas. Itu sudah wajib semuanya, sudah selesai. Ya, yang dibahas orang torikoh itu
Terus kamu mau ndak nambah qobliyah ba'diyah yang muakkadah ta? Itu loh. Yang dibahas itu. Kan orang kalau mendahulukan sunnah, kemudian dia telodor pada yang wajib itu termasuk tertipu oleh setan. Ya kalau usah dibahas di orang torekot itu udah pasti gitu loh ya. Udah pasti. Makanya para ulama ahli thariqah tasawuf itu mengingatkan. Kalau semua orang ribut nambah-nambah ibadah sunnah, kamu fokus kembali nata wajib. Yang wajib-wajib kamu benahi. Sek ditata dulu. Sholat jamaah 5 waktunya. Ayo ada yang masih gak sholat atau enggak, itu dulu. Itu dulu. Nanti kalau sudah itu jalan, baru terus kita mulai lagi lihat qobliyahnya, ba'diyahnya, yang muakkadah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ada yang memakai 4 rakaat sebelum asar, tapi ada yang tidak. Ya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Sholat malam meskipun 2 rakaat, 1 rakaat, pokoknya sholat malam. Kemudian sholat duha. Dari situ yang muakkadah, meskipun 2 rakaat. Sudah kamu jalan semua. Ini liburan, ingin punya kegiatan lain, ya wes. Sholat duhanya ditambah 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat, dan seterusnya 8 rakaat, monggo diteruskan. Maghrib lagi tidak ada kegiatan, ya sholat awabin. 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, ya silahkan. Ya. Mau nambah sholat lisubutil iman, ya silahkan. Ini sudah bukan sholat muakkadah lagi, tapi kamu sudah nambah-nambah. Orang itu bertaruh di hadapan Allah itu jangan dengan modal dasar saja. Nanti kamu malu sendiri. Orang lain ngadep Gusti Allah dengan seluruh perhiasannya. Kamu cuma modal. Yang penting nutup aurat. Pakai baju celananya jojon. Yang penting udele ketutup sama lututnya ketutup. Sama pakai singlet. Kan yang penting sudah nutup aurat. Orang lain datang ke Allah itu pakai dasi, pakai jas. Loh kok kamu begitu? Asal wajib selesai. Malulah. Yuk kira-kira kamu sudah ngerti lah kapan kamu bisa ditemui. Itu loh ya, wong kamu gak punya adab sama sekali begitu. Ya, harusnya ngerti sendiri ya. Nah wirid itu semuanya muqaddimat. Nah, muqaddimat. Nah, terus kelanjutannya ini. Kama qala al-musannifu, kama sebagaimana qala berkata siapa al-musannifu pengarang kitab yakni Syekh Ibnu Athaillah Sekandari.